Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Renata Tama Kismawiyati SPD MPD. Yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman mahasiswa Unipar. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview film Tare Zameen Par. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mukhlis Adi Putra, NIM 211F 10374, kelas A2, Universitas PGRI Argopuro, Jember. Baik, kita lanjut. Nah, di sini adanya saya memvideokan, yaitu akan mereview Tare Zameen Par, film India yang dirilis pada tanggal 21 Desember 2007. Jadi sudah lama, sudah beberapa tahun yang lalu. Nah, film ini mengisahkan seorang siswa kelas 3 SD. Namanya adalah Ishan dan Kishore Awasthi, yang di sini diperankan oleh Darshil Safari. Ishan kita langsung saja. Ishan adalah anak yang unik. Dia sangat berbeda dari anak-anak seusianya. Dia memiliki kemampuan melukis yang luar biasa. Bisa dibilang Ishan ini anak yang jenius. Namun sayang, hal itu tidaklah dilihat oleh orang lain, termasuk keluarganya, baik orang tuanya, dari bapak ibunya. Yang paling tidak terima yaitu dengan keadaannya Ishan itu adalah bapaknya. Sering sekali ketika anaknya itu melakukan satu hal yang tidak dibenarkan, bapaknya itu langsung marah dan memukulnya. Nah, Ishan ini dianggap anak yang bodoh, anak yang idiot, anak yang kurang keterbelakangan mental. Berbanding terbalik dengan bakat melukisnya. Nah, Ishan ini termasuk kategori anak yang lemah dalam pelajaran sekolah. Jadi dalam pelajaran akademik, si Ishan ini tidak mampu menangkap pelajaran yang diberikan oleh guru-gurunya. Dia sudah beberapa kali tidak naik kelas, bahkan sampai ke tahun ketiga Ishan tetap di kelas 3 SD. Jadi sampai tahun ketiga Ishan ini belum bisa naik kelas. Sementara kakaknya Ishan, yaitu Johan, selalu menjadi juara kelas. Kakaknya termasuk anak yang pandai di sekolahnya. Hal ini sangat meresahkan kedua orang tuanya. Karena apa ya? Sangat-sangat berbanding terbalik dengan adiknya Ishan. Jadi Ishan ini dalam hal akademik tidak dapat menerima atau kesulitan dalam menerima pelajaran dari guru-gurunya. Ya, ini berbanding terbalik dengan kakaknya Ishan, yaitu Johan. Nah, kakaknya ini sering menjadi juara kelas, bahkan mempunyai bakat yaitu bermain tenis, selalu mendapatkan juara. Nah, Ishan menjadi anak yang pemberontak dan sering bertengkar dengan teman-temannya. Ya, karena Ishan selalu dipojokkan, selalu dibully, selalu diejek karena tidak dapat mengerjakan apa yang diberikan oleh gurunya. Bahkan pernah ketika Ishan ini disuruh membaca oleh gurunya, Ishan malah membaca seperti membeo seperti itu, tidak dibaca dengan sebenarnya. Lalu teman-teman sekelasnya tertawa dan mengejek dia. Ya, karena diejek seperti itu sehingga Ishan tidak terima, sering bertengkar dengan teman-temannya. Orang tuanya seringkali menghukum Ishan atas perbuatannya. Ya, pernah suatu hari itu ketika si Ishan bermain, yang lain anak-anak lain ini bermain dengan teman-teman sebayanya, namun Ishan ini menyendiri bermain dengan anjing. Kemudian ketika permainan ada kayak seperti bola kasti itu, bolanya jatuh di depannya Ishan. Kemudian ketika Ishan melempar, ternyata melemparnya ke arah lain, sehingga Ishan dengan teman-teman yang lain itu yang normal terjadi pertengkaran, sehingga ya baku hantam atau pukul-pukulan. Ketika pulang, si Ishan ini langsung dihukum oleh orang tuanya. Kebetulan ketika pulang itu orang tua yang berantem dengan Ishan ini datang ke rumahnya melaporkan kejadian itu. Karena bapaknya juga tidak terima dengan kejadian itu dan juga dari awal tidak mendukung anak Ishan ini karena dengan kekurangannya itu, sehingga Ishan langsung dipukul di situ. Di film itu langsung dipukul
karena perbuatannya yang kurang sesuai dengan apa yang dikerjakan. Kemudian melihat Ihsan yang tidak menunjukkan peningkatan, kepala sekolah dan para guru mengeluh. Jadi ketika di tahun ketiganya itu bapak ibunya dari Ihsan ini dipanggil oleh guru-gurunya, didudukkan, kemudian dibilangi bahwa Ihsan ini dalam 3 tahun sudah menetap di kelas yang sama, di kelas 3, dan belum bisa naik kelas, dan kemampuan dalam belajarnya pun masih stuck di situ saja, belum ada peningkatan. Sehingga para guru-guru atau bahkan kepala sekolah yang mengeluh dengan keadaan Ihsan. Mereka mengajukan hal itu kepada orang tua Ihsan dan mengusulkan agar Ihsan pindah sekolah, yaitu sekolah yang lebih eksklusif lagi, yang di situ bisa lebih maksimal. Mungkin itu pikirnya dari para gurunya, memberikan usulan terhadap orang tua Ihsan agar memindahkan Ihsan ke sekolah yang lain. Namun ya dengan keadaan seperti itu terdengar oleh Ihsan, dan Ihsan pun ya merengek nangis, tidak mau dipindahkan sekolah atau dimasukkan ke asrama waktu itu. Tidak lama kemudian Ihsan dipindahkan ke sekolah asrama. Maksudnya sekolah asrama ya dia sekolah sambil bertempat tinggal di situ. Ya dengan keadaan seperti itu ya Ihsan ya tidak setuju dengan keinginan orang tuanya memindahkan Ihsan ke asrama. Bahkan di situ Ihsan sampai menangis, sampai itu ketika sebelum dipindah itu ceritanya di film, Ihsan itu setiap tidurnya mimpi buruk ya, seperti dibuang gitu, dikucilkan oleh keluarganya sendiri, oleh orang-orang sekitar, bahkan keluarganya sendiri mau membuang dia, sampai mimpi buruk. Namun ya sebagai orang tua ya harus tega-tegaan ya saat itu. Orang tuanya meninggalkan Ihsan di sana berharap dia akan berubah. Harapannya orang tuanya, baik bapak ibunya, itu agar si Ihsan bisa berubah ketika ditaruh di sekolah asrama. Kemudian ya Ihsan sangat dekat dengan ibunya. Saya ulangi, Ihsan yang sangat dekat dengan ibunya tampak sedih, ya menangis ketika ditinggalkan itu. Ketika Ihsan berdiri di luar, terus orang tuanya sudah masuk ke mobil, ya saling menangis di situ. Begitu pula ibunya di dalam mobil sangat sedih sekali kelihatannya, karena ya tidak tega aslinya meninggalkan anak yang mungkin banyak kekurangannya, ditinggal sendirian, dan bahkan baru ini Ihsan bisa jauh dari orang tuanya atau meninggalkan rumah yang di situ ya jauh dari orang tuanya. Jadi terlihat kesedihan tampak dari kedua keluarga ini, atau satu keluarga ini, yaitu dari bapak ibunya atau dari Ihsan itu sendiri. Ihsan yang baru pertama kali tinggal jauh dari orang tuanya merasa tertekan di situ. Belum lagi pelajaran di sekolah, guru dan teman-temannya membosankan. Nah, Ihsan merasakan seperti tidak bebas. Bahkan di sekolah asrama ini Ihsan tuh sering sekali dimarahin, bahkan pernah dipukul juga karena tidak dapat di situ menjelaskan atau menerima pelajaran dari guru-gurunya. Dan bahkan gurunya juga merasa anak ini emang banyak kekurangan seperti itu. Jadi sering dibentak, sering dimarahin, dan teman-temannya pun di situ juga sama halnya seperti sekolah yang lama. Ya banyak membuli, banyak yang menertawakan, banyak yang mengejek. Sehingga tambah tertekan, sudah ditinggal oleh orang tuanya. Di samping situ banyak kekurangannya dari Ihsan, terus kemudian tinggal jauh dari orang tuanya, kemudian juga dari guru-gurunya juga tidak mensupport dia, dikarenakan ya mungkin kurang atau lambat dalam menerima pembelajaran, dan teman-temannya juga sering membuli, sehingga Ihsan sangat-sangat tertekan di situ. Sehingga ketika di sekolah asrama, Ihsan ini banyak diamnya, jarang ngomong, ya karena tertekan itu tadi. Hal ini membuatnya stres. Ihsan tampak semakin murung dari hari ke hari. Beberapa kali Ihsan bolos pelajaran, ditambah lagi ya teringat akan ibunya. Ya sangat sayang banget nih sama ibunya. Suatu ketika hadir seorang guru baru di sekolah Ihsan. Di sekolah asrama ini ada guru baru, guru pengganti. Nah, guru tersebut bernama Ram Sankar Nikum yang diperankan oleh Amir Khan. Ya panggilannya Pak Guru Nikum panggilannya. Jadi ada guru pengganti yang di situ Pak Guru ini datang dengan
pembawaan yang lebih ekspresif. Dengan di situ dia bernyanyi, memainkan suling, bersendegurau dengan teman-teman atau anak-anak di sekolah itu, sehingga pembelajaran di situ tampak lebih ceria dan lebih hidup, tidak monoton hanya guru menjelaskan kemudian murid mendengarkan, tidak hanya seperti itu. Jadi Pak Guru Nikum ini bisa menjelaskan lebih ekspresif lagi dengan dibaluti dengan nyanyian, dengan bermain suling dan gurauan-gurauan seperti itu. Jadi ada kedekatan terhadap anak-anak. Nah, cara mengajar guru tersebut berbeda dari guru-guru yang lain. Dia berusaha membuat suasana kelas nyaman dan ceria. Dia mengajak para siswa menari dan bernyanyi. Dari semua siswa, perhatiannya tertuju pada Ihsan. Dia heran mengapa anak seperti Ihsan tidak bisa membaca dan menulis dengan lancar. Dengan diketahui seperti itu, ketika proses pembelajaran, diketahui bahwa Ihsan sendiri dalam proses pembelajaran tidak dapat membaca dan tidak dapat menulis dengan lancar. Nah, Ihsan selalu menulis huruf secara terbalik. Dia tidak mampu menjawab soal tes yang diberikan. Jawaban yang diisi selalu di luar pikiran manusia pada umumnya. Ihsan selalu berimajinasi tentang hewan dan tumbuhan. Jadi ketika diberi pelajaran seperti itu, di otaknya Ihsan digambarkan tadi kayak yang random gitu, gambar-gambaran yang random, sehingga ketika mau jawab juga di situ ada pertanyaan 3 kali 3 kali 9. Di situ ada gambaran. Dia Ihsan itu di otaknya, pikirannya ada kayak planet, ada angka 3, kemudian dituburkan ke angka 9, kemudian jadi angka 3 dia di planet itu, sehingga ketika ada jawaban 3 kali 9 dia malah menjawab 3. Ya, walaupun kurang benar, tapi yang ada di otaknya seperti itu. Jadi berimajinasi, tidak seperti pikiran manusia pada umumnya. Imajinasinya liar dan tajam. Hal itulah yang membuatnya dianggap aneh dan bodoh oleh guru-guru dan orang tuanya. Bahkan orang tuanya sendiri itu menganggap Ihsan ini bodoh gitu. Hal inilah yang melatar belakangi Ram, gurunya atau Pak Nikum ini tadi, untuk mencari tahu lebih dalam tentang Ihsan. Dia mulai mencari lembar kerja siswa, khususnya si Ihsan ini. Dicari lembar jawaban yang dari Ihsan ini. Selain itu, ia juga berbicara dengan teman dekat Ihsan, yaitu di situ ada teman dekat yang di situ, mohon maaf sebelumnya, dia agak kesusahan berjalan, pakai tongkat seperti itu. Dia ya satu-satu temennya yang bisa diajak ngomong, yang mungkin yang agak nyambung dengan si Ihsan ini, yang tahu keadaannya Ihsan. Hanya itu dalam sekelas yang ada di sekolahan asrama. Sebenarnya Ihsan memiliki satu teman dekat yang cacat kakinya, yang kita jelaskan, namanya Rajan. Nah, Pak Nikum ini mulai mengorek-ngorek informasi tentang Ihsan dari temannya itu. Jadi menggali informasi tentang Ihsan lewat Rajan, karena teman dekat yang pernah ngobrol dengan Ihsan yaitu Rajan itu sendiri. Tidak sampai di situ, Bapak Nikum juga bahkan mengunjungi rumah Ihsan dan bertemu dengan orang tua Ihsan, berharap akan menemukan sesuatu. Kemudian Bapak Nikum pun menanyakan tentang Ihsan kepada orang tuanya. Kemudian Ram atau Bapak Nikum diperlihatkan tentang lukisan-lukisan Ihsan yang dibuat selama di rumah. Kemudian dicari hasil-hasil karya yang udah dibuat oleh si Ihsan ini. Banyak sekali buku-buku yang di situ banyak gambar-gambar yang dibuat oleh Ihsan. Nah, ayah Ihsan mengetahui maksud kedatangan Bapak Nikum ini, sempat kekeh anaknya tidak punya kelebihan apa-apa. Jadi namanya bapaknya Ihsan ini tidak terima dengan keadaannya si Ihsan, sehingga bapaknya ini menganggap si Ihsan ini nggak punya kelebihan apa-apa. Beda lain hal dengan kakaknya si Rohan tadi, yang di situ pintar di kelas, sering juara kelas, bahkan punya bakat bermain tenis dan bahkan sering juara. Jadi berbeda terbalik dengan adiknya, sehingga bapaknya ya bersikukuh bahwa si Ihsan ini tidak punya kelebihan apa-apa. Namun di situ dipantau oleh Bapak Nikum dan dia menjelaskan semua hal tentang Ihsan yang membuat Ihsan ini unik dan lebih dari orang lain. Alhasil ayah dan ibunya mempercayakan Bapak Nikum untuk mengajar Ihsan. Kemudian dijelaskan di situ ketika melihat hasil-hasil buku yang digambar oleh si Ihsan, sambil dijelaskan bahwa keadaannya Ihsan tuh seperti ini, mempunyai kelebihan dan mempunyai kekurangan seperti ini. Kemudian ayah ibunya yang mempercayakan Bapak Nikum untuk mengajar Ihsan. Nah, di sekolah Bapak Nikum ini mulai mengajar dengan cara terbalik kepada siswa. Ia menulis huruf terbalik dan menggunakan cermin untuk melihat dan membaca tulisan tersebut, menggunakan metode
mengajar tulisan secara terbalik. Perlahan tapi pasti. Nah, Ihsan mengerti dan Bapak Nikum mulai meluangkan waktunya untuk mengajar Ihsan terpisah dari teman-temannya. Jadi diadakan pengajaran secara eksklusif dan tersendiri gitu. Jadi Ihsan ini diajarin secara mandiri, terpisah dengan teman-temannya. Ketika ada luang waktu, Bapak Nikum ini mengajarkan Ihsan dengan metode-metode yang khusus dan di situ bisa diterima oleh Ihsan. Nah, Bapak Nikum menggunakan media yang biasa dipakai melukis untuk mengajari Ihsan. Nah, entah di situ tentang kayak puzzle, gambar-gambar, game untuk metode dalam memberikan pembelajaran akademis terhadap Ihsan. Akhirnya Ihsan bisa menulis dan membaca layaknya orang normal. Suatu ketika diadakan kompetisi melukis di sekolah. Ketika sudah diketahui bahwa si Ihsan ini mempunyai bakat melukis, sehingga Bapak Nikum ini mempunyai ide untuk mengadakan kompetisi melukis di sekolahnya. Nah, lomba ini diperuntukkan untuk umum. Untuk umum maksudnya itu untuk gurunya, entah kepala sekolahnya, untuk siswa-siswanya, bahkan semua orang bisa ikut di situ. Nah, juri kompetisi tersebut adalah gurunya Bapak Nikum, yaitu Miss Lalita Lajemi dan Ibu Lalita Lajemi. Ini seorang pakar ahli dalam melukis. Ketika singkat cerita itu diadakan menulis. Nah, ini ceritanya nih. Ketika diadakan kompetisi itu, si Ihsan ini nggak langsung datang. Jadi Ihsan ini datang ke tempat yang biasa dikunjungi oleh Ihsan ketika keadaan tertekan. Di situ ada kayak tempat pemandangan, kayak danau, kayak laut seperti itu. Dia berdiri di situ untuk mencari ketenangan ketika suasana lagi tertekan. Biasa Ihsan datang ke situ, nggak jauh dari tempat sekolahnya, sekolah asrama. Nggak lama kemudian ketika teman-teman yang lomba itu mau selesai, Ihsan baru datang, dan kemudian Bapak Nikum ini segera memberikan kertas untuk melukis ke Ihsan ini. Kemudian singkat cerita, ketika sudah selesai dikumpulkan, Ibu Lalita Lajemi ini sampai kebingungan saat melakukan penilaian. Alhasil singkat cerita, nama Ihsan lah yang keluar sebagai juara pertama kompetisi melukis tersebut. Jadi pelukis atau hasil lukis yang terbaik di sekolah itu adalah Ihsan. Kemudian semua orang bersorak tepuk tangan. Ketika disuruh maju, ya Ihsan karena anaknya malu-malu sehingga sama temannya dipaksa untuk maju, dan alhasil ketika dipaksa itu dia mau maju dan mau menerima hadiah. Ketika sudah selesai menerima hadiah, si Ihsan ini menangis dan langsung memeluk gurunya Bapak Nikum itu tadi. Bapak Nikum gurunya Ihsan ini sampai terharu, begitu pula dengan Ihsan. Mereka saling berpelukan dan menitikkan air mata. Akhir semester pun tiba, saatnya penerimaan rapor. Orang tuanya dari Ihsan juga datang ke sekolahnya. Betapa terkejutnya mereka dengan pengakuan para guru di sekolah tentang Ihsan. Bahkan rapor sekolah bersampul lukisan Ihsan dan Bapak Nikum gurunya. Maksudnya gimana? Jadi ketika hasil dari lukisan si Ihsan ini dijadikan foto sampul atau cover sampul dari buku tahunan. Ketika diketahui seperti itu, orang tuanya dari Ihsan ya terharu, bahkan ya sangat kaget ketika menerima kabar bahwa perkembangan dari anaknya si Ihsan ini sangat luar biasa di situ, baik dari akademisnya maupun dari kelebihan-kelebihan yang dimiliki, yang di situ sudah dijelaskan oleh guru-guru yang lain selain Bapak Nikum. Akhir cerita, ayah dan ibu serta kakaknya menjemput Ihsan pulang ke rumah. Jadi kesimpulan yang bisa diambil di sini, ketika ada anak yang di situ kesulitan belajar atau istilahnya kita disebut disleksia, kesulitan dalam membaca tulisan bahkan menulis. Nah, di situ juga kita tidak bisa memaksakan anak ini untuk belajar seperti halnya manusia atau anak-anak umumnya. Jadi kita ketahui dulu kekurangannya apa, kelebihannya seperti apa, kemudian kita melakukan pembelajaran lewat metode kelebihannya. Jadi kelebihannya itu tentang seni,
tentang melukis. Jadi ketika kita memberikan metode pembelajaran akademis terhadap anak itu, entah itu kita mengenalkan huruf, angka, kita lewat gambar-gambar, sehingga anak itu bisa menerima dengan enak. Dan dari orang tuanya pun ya harus berkesinambungan. Tidak bisa kita sebagai tenaga pendidik juga kita hanya mengajarkan terus, kemudian dari orang tuanya sendiri tidak mensupport, tidak mendukung. Ini tidak bisa juga. Jadi dari tenaga pendidik ataupun orang tua ini harus berkesinambungan dan menemukan titik terang bahwa anak ini itu mempunyai kelebihan di balik kekurangannya. Dan ketika kita mengajarkan akademis atau hal-hal tentang berkaitan di sekolah, itu harus kita ketahui terlebih dahulu kekurangan dan kelebihannya, sehingga bisa enak ketika mengajarkan anak. Sebenarnya Ihsan ini kekurangannya tidak bisa membaca dan bisa menulis, tapi dia mempunyai kelebihan yaitu bisa seni, bisa melukis. Jadi ketika kita mengajarkan huruf dan angka, kita bisa melakukan metode tentang seni itu. Mungkin itu video dari saya. Terima kasih banyak, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Banyak salah, banyak kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.